Dulu kita hanya kenal kalau mau beli keju ya beli yang namanya keju Kraft, ini Kraft cheddar. Tidak ada merek-merek lain dan banyak sekali seperti sekarang ini. Harganya pun bervariasi, kadang selisih 1.000, kadang selisih 5.000, bahkan ada yang selisih sampai 2 kali lipatnya. Nah, kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana memperkirakan keju merek ini, nama merek ini lebih enak mana, karena harganya selisih sedikit tapi kita bingung mau pilih yang ini atau yang ini. Sementara ada keju baru yang rasanya lebih mahal, yang harganya lebih mahal seperti Ancor, tapi Ancor ini tidak ada kemasan kecil, hanya ada kemasan 2 kg. Ini kenapa lebih mahal dari Kraft? Bagaimana rasanya? Kita tidak bisa tahu dengan pasti rasa yang kita inginkan itu cocok dengan lidah kita atau enggak. Tapi paling tidak ada satu cara untuk mengetahui apakah keju ini rasanya kira-kira seperti apa rasanya, dengan cara melihat dari kemasan di bagian ini komposisi ya. Bagian komposisi biasanya tulisannya kecil-kecil. Nah, penulisan untuk komposisi ini ada aturannya, jadi tidak sembarangan tiap produsen boleh menuliskan mereknya atau komposisinya sembarangan, itu tidak bisa. Itu ada aturan bakunya dari pemerintah. Nah, untuk aturan bahan bakunya, aturan utama adalah daftar bahan itu ditulis dari komposisi yang paling besar. Jadi misalnya di sini daftar bahan air, tomat, kacang merah. Kenapa air yang nomor 1? Karena air ini adalah komposisi terbesar dari produk tersebut. Kemudian misalnya ini komposisi susu segar, berarti komposisinya 100% susu segar. Kemudian misalnya ini bahan yang digunakan air rambutan 30%, berarti komposisi airnya ini lebih besar dari 30%. Komposisi yang kedua rambutannya 30%, sebanyak 30%, gula lebih kecil dari 30%, nanas 10%. Jadi gula ini antara 10 sampai 30%. Itu aturan bahan baku yang harus ditulis secara benar. Contoh yang ini terakhir, ini bahan-bahan yang kita lihat di sini, tulisan di sini ini adalah dari Balai POM Pedoman Label Bahan Pangan. Daging sapi 50%, tepung terigu lebih kecil dari 50%. Kembali ke keju yang tadi ini. Sama dalam keju, kita lihat contohnya untuk keju Kraft ini mungkin terlalu kecil, tidak apa-apa saya bacakan. Komposisi yang pertama yang ditulis pertama kali adalah keju cheddar yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 itu air. Berarti Kraft ini bagian terbesarnya adalah keju cheddar. Kita kembali ke yang Gold merek ini. Apa komposisinya? Aturan komposisinya. Komposisinya yang pertama air, kemudian yang kedua pengental, ketiga baru keju cheddar. Berarti keju cheddar ini bagian ketiga. Kalau dari informasi yang kita dapat ini, rasanya ini tidak akan bisa mengalahkan rasanya dari keju Kraft. Kenapa? Karena keju cheddar ditulis di urutan ketiga. Kita coba yang merek ini. Apa komposisinya? Komposisi yang pertama keju cheddar, kemudian air. Nah, ini sama-sama dengan Kraft. Keju cheddar ditulis pertama, berarti rasanya tidak mungkin tidak jauh beda dengan rasa keju Kraft, karena kandungan terbesar dari produk ini nomor 1 adalah keju. Sementara yang merek ini kandungan kejunya di urutan ketiga. Nah, kita lihat yang Ancor ini. Ancor ini sedikit berbeda.
ya beratnya 2 kilo jadi saya agak kesulitan. Nah ini untuk komposisinya. Oke. Komposisi yang pertama keju sebesar 35%. Nah keunikan dari yang merek ini, dari keju yang Ancor ini, dia berani menyebutkan jumlah kejunya itu 35%. Kalau informasi yang kita baca ini, seharusnya keju ini rasanya lebih enak. Kalau yang lain-lainnya ini kan kita tidak tahu dia berapa persen. Sementara Ancor berani menyantumkan dia 35%. Harusnya rasanya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun mahal tapi layak dicoba. Kira-kira seperti itu cara kita menentukan paling tidak memilih keju mana yang rasanya lebih enak. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.